Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberi nikmat yang luar biasa. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat bisa duduk bareng sambil senyum-senyum. Karena senyum itu sedekah. Apalagi kalau sambil nahan lapar, dapat 2 pahala, senyum dan puasa. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang sampai akhir hayatnya masih menyebut-nyebut kita umatnya tercinta. Nah, sebelum aki-aki mulai, ane mau cerita sebentar. Tadi sebelum masuk ke perkumpulan ini, ada anak muda nyeletuk ke aneh. Tuh orangnya senyum-senyum aja tuh di pojokan. Aki, saya bingung. Kalau semua di dunia ini sudah ditulis takdirnya sama Allah, saya jodohnya sama siapa, rezekinya berapa, masuk surga apa neraka, itu udah ditulis kan? Ya udah, ngapain aki saya capek-capek kerja, ibadah atau berdoa? Nanti juga ngalir sendiri sesuai takdir kan aki? Oleh gak ini anak. Lo jangan senyum-senyum sendirian lo. Nanya aja tadi di luar lo, di sini nggak ada suaranya lo. Berarti kalau begitu, aneh bilang nih tadi, besok kamu juga jangan makan. Kan kenyang juga udah ditakdirkan. Nanti perutmu kenyang sendiri tanpa makan. Aneh bilang begini tadi tuh. Nah, hidup ini bukan soal nunggu takdir jatuh dari langit. Kita ini diperintahkan Allah buat berusaha, berdoa, dan jalani peran kita. Takdir memang di tangan Allah, tapi keputusan kita ya di tangan kita. Yang nulis skenario Allah, yang main di panggungnya ya kita. Maka yuk kita selami jawabannya bareng-bareng. Kita jalan dari syariat ke thariqat menuju hakikat dan makrifat. Biar nggak cuma otak yang paham, tapi hati juga ikut mencintai. Bagian satu adalah syariat. Usaha dan doa itu perintah Allah. Pernah ada yang bilang, saya ini pasrah, nggak usaha juga nggak apa-apa, toh rezeki sudah diatur. Aneh jawab begini, betul, tapi yang diatur itu juga yang bergerak, bukan yang rebaan. Dalam syariat, Allah memerintahkan kita berusaha. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum
hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Usaha adalah bagian dari perintahnya, bukan sekedar urusan dunia, tapi ibadah. Doa adalah pengakuan kelemahan diri di hadapan Yang Maha Kuasa. Lanjut ke bagian 2, thariqat. Usaha lahir dan usaha batin. Kadang-kadang nih ada orang rajin banget ibadah lahir, tapi hatinya aneh nggak ngerti deh, masih suka nyinyir sama rezeki orang. Aneh bilang, Pak, Bu, yang wangi jangan cuma parfum, hati juga harus disemprot zikir. Tarikat mengajarkan selain usaha lahiriah ada usaha batiniah, yaitu memperbaiki niat, membersihkan hati. Doa bukan cuma permintaan, tapi curhat cinta dan kerinduan kepada Allah. Kata para ulama, berdoa bukan agar Allah tahu kebutuhanmu, tapi agar kau selalu dekat dengannya. Nomor 3, hakikat. Semua dari Allah, tapi kita tetap diuji. Pernah ada yang bilang, gagal ujian sih takdir Ki. Lah aneh jawab, lah iya, tapi takdirnya karena belajarnya main Mobile Legends terus. Hakikat mengajarkan semua dari Allah, tapi manusia tetap harus berikhtiar dan bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beramalah, karena setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Hakikatnya, usaha adalah bagian dari takdir. Maka tetap bergerak, tetap berharap, tetap berserah. Nomor 4, makrifat. Memandang segala sesuatu sebagai kasih sayang Allah. Ada yang bilang, saya mah udah pasrah Ki, udah makrifat, rezeki nggak usah dicari. Tapi giliran gajian langsung cek mutasi. Makrifat mengajarkan semua yang terjadi baik dan buruk adalah rahmat Allah. Doa dan usaha bukan sekedar kewajiban, tapi jalan menuju keintiman dengan Sang Kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan bertanya kenapa takdirku begini, tapi tanyakan, sudahkah aku ridho pada kehendaknya? Di makom makrifat, hati luluh. Doa bukan soal dunia, tapi soal cinta yang tak terputus kepadanya. Nomor 5, dosa, kesalahan masa lalu dan takdir. Kadang ada yang nyeletuk,
Ya sudahlah, mungkin aku memang ditakdirkan nakal, Ki. Aneh jawab, iya, tapi jangan lupa, ditakdirkan nakal bukan berarti ditakdirkan masuk neraka. Yang menentukan ujungnya adalah taubatmu sekarang. Dalam ma'rifat, setiap dosa dan kesalahan adalah bagian dari perjalanan jiwa. Allah izinkan kita jatuh agar kita belajar bangkit dan kembali. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Maka bila pernah berbuat dosa, taubatlah, jangan putus asa. Bila pernah menyakiti hati orang, minta maaf dan perbaiki. Bila pernah jauh dari Allah, kembalilah, karena Allah selalu dekat. Ma'rifat mengajarkan, bahkan dosa pun bisa menjadi jembatan menuju cintanya, asalkan diikuti dengan taubat yang tulus. Jangan pernah tanya, kenapa dulu aku berbuat salah? Tapi tanyakan, apakah hari ini aku sudah pulang ke jalanmu, ya Allah? Syariat adalah usaha dan doa. Tarikat adalah bersihkan hati. Hakikat adalah semua dari Allah. Makrifat adalah ridho dan cinta. Doa adalah tanda rindu. Usaha adalah tanda cinta. Taubat adalah tanda kita tidak ingin jauh dari Allah. Maka mari terus melangkah, terus tersenyum, terus berdoa. Karena sejatinya takdir adalah surat cinta Allah. Dan kita adalah penerima yang harus membacanya dengan sabar, syukur, dan ridho. Maka jangan bertanya, apakah dosaku takdir? Tapi bertanyalah, sudahkah aku menjadikan dosaku sebagai jalan untuk pulang? Karena sesungguhnya Allah lebih senang menerima taubat seorang pendosa daripada seorang ahli ibadah yang sombong. Setiap air mata yang jatuh di atas sajadah adalah tinta emas di lambaran takdir yang baru. Cukup ya sobat. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.